Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi ya. Mudah-mudahan semua sehat-sehat selalu ya. Jangan lupa untuk menjaga kondisi badan ya, karena kesehatan itu mahal banget. Oke, hari ini saya mau sharing ya tentang jalur PCV ya. Jadi setelah dilihat, didengar dan dirasakan saat pemasangan HCS yang di tempat saya, jadi saya mulai mempelajari ya. Jadi ternyata jalur PCV itu ada, yang saya baru tahu ya, ada dua macam ya. Nah ini yang sebenarnya penting juga untuk kita ketahui ya, terutama saat pemasangan HCS, baik itu yang plus maupun yang triple X ya, yang triplek. Nah itu soalnya kalau di warung-warung lain ya, yang tidak memakai botol-botol ya, yang karena dianggap sebagai bom waktu, itu nggak pernah dites nyedot atau enggak ya. Nah, tapi kalau saya pemasangan ya selalu tes nyedot atau tidak ya, terutama yang di jalur PCV seperti itu, friend. Jadi sebenarnya semua berawal dari mobilnya Om Yopi ya, kalau nggak salah, yang Captiva itu ya, Captiva 2400 ya. Berawal semua dari situ. Saya baru nyadar bahwa ternyata ada PCV yang tidak bisa langsung di jumper atau dimasukkan ke dalam HCS triplek ya. Oke, friend, sebelum saya sharing lebih jauh, jadi saya ingin sharing tentang tipe-tipe PCV di mesin mobil. Seperti apa aja itu? Oke, ini saya sudah bikin coret-coretan ya, caranya coret-coretan skema membuk ya. Mudeng orang. Oke. Nah ini gambarnya kewalik ya, ora apa-apa. Jadi gini, ini yang kotak ini mesin ya. Ini tipe dari PCV yang punya dua jalur ya. Jadi biasanya ya, dua jalur itu ditandai dengan adanya dua pipa keluar dari mesin ya. Pipa yang pertama biasanya masuk ke saringan udara ya, pokoknya jalur saringan udara tuh. Terus pipa yang kedua ada yang masuk ke intake. Nah, untuk mencari pipa mana yang nyembur atau yang mengeluarkan wapoli, itu biasanya kita lepas ya. Nah ini biasanya yang lari ke intake. Nah itu saya nyari selalu begitu. Yang dari mesin lari ke intake, itu saya lepas selangnya ya, saya lepas ini nih, yang dari mesin saya lepas, mesin dinyalakan. Nah itu selangnya harus nyedot. Nah itulah jalur PCV yang ke intake. Nah yang satunya lagi ya, yang satunya lagi itu yang ke saringan udara. Nah itu biasanya nyedotnya ke mesin. Jadi kalau selang itu dicopot ya, mesin nyala, itu selangnya nih, misalnya selang dari mesinnya kita copot, itu mesin nyala, selangnya nggak nyedot. Tapi yang dari mesin biasanya agak nyedotnya sedikit ya. Nah seperti itu. Ini mesin yang jalur PCV nya ada in, ada out ya, seperti itu. Kemudian ada PCV yang single ya, maksudnya dia in outnya di satu pipa seperti ini. Nah ini biasanya larinya langsung ke jalur saringan udara ya, jalur udara yang bersih lah, yang masuk ke intake itu loh. Nah ini biasanya dari situ. Nah ini biasanya udaranya keluar masuk ya. Kalau yang tadi kan ada one way nya, kalau ini nggak pakai one way, jadi keluar masuk ya.
Nah ini kemarin contohnya mobil Captiva, terus CR-V yang 2,4, terus Katana, Xenia 1000, sama apa lagi ya? Ya itu doang sih yang baru dipasangin. Ya seperti itu. Jadi ini ada keluar masuk ya. Nah ini friend, biasanya yang tipe seperti ini ya, pertama yang dihadapi adalah seperti yang Captiva. Begitu ini diputus jalurnya dari mesin masuk ke reaktor ya, ini nggak bisa buat intake-nya ya, ini nggak bisa intake. Nah kita harus cari intake yang lain. Nah kalau di Katana itu kalau nggak ada intake-nya harus ngebor intake seperti itu Pak ya. Kalau enggak yang apa namanya, kalau di mobil-mobil sekarang udah ada kanister, makanya intake-nya kita masukin ke kanister. Tapi efeknya kalau ini full masuk ke reaktor seperti yang Captiva terjadi, itu bunyi. Jadi 100% mesin itu kesedot sama intake. Akhirnya di dalam mesin itu vakum dan efeknya kemarin bunyi noise ya, bunyi seperti dejit, seperti tikus. Nah, seperti itu friend. Jadi kemarin solusinya kita pasangin kran ya. Pasangin kran ya. Jadi ini dicabang. Nah, yang masuk ke reaktor itu dipasang kran sekecil aja ya. Jadi yang nyedot ke mana reaktor, yang ke reaktor itu disetting kecil saja ya. Itu solusi yang pertama. Begitu juga yang di Katana punya saya ya. Katana punya saya juga ternyata beberapa hari ini kejadian seperti itu. Dan mungkin itu juga yang menyebabkan kenapa Katana begitu dipasangin langsung ngedrop RPM, bahkan mati ya. Harus disetting anginnya ya, karburatornya anginnya harus digedein. Mungkin seperti itu. Nah ternyata kemarin setelah saya pasang ya, kalau misalkan kalau Katana kan dari mesin masuk ke saringan udara nih. Nah ini saya cabang ya, yang ke saringan udara itu tetap. Nah yang dicabang ke reaktor itu tambahin cabang ya. Nah itu saya tambahin kran seperti itu friend ya. Jadi kemarin malah yang ke saringan udara itu saya tambahin kran. Nah itu malah RPM-nya stabil ya, tidak usah dudak-atik karburatornya, RPM-nya bisa stabil seperti itu friend. Oke, cara pemasangannya untuk Katana monggo dilihat ya. Oke, ini jalur PCV ya. PCV-nya kan cuma ada satu lubang. Nah ini keluar masuk, makanya ini dicabang ya. Ini kan aslinya langsung masuk ke filter udara, bukan ke intake ya. Jadi langsung masuk ke filter udara, dicabang. Satu masuk ke reaktor ya, ini masuk ke reaktor ya. Kemudian yang ini masuk ke filter udara tapi pakai kran. Nah ini diatur kecil aja, jangan terlalu gede ya, kecil aja, yang penting nyedot udara. Ini kalau nggak dipakein ini ya, nggak sambung ke sini, ini biasa bunyi dejit di mesin, ini bunyi dejit ya, seperti itu. Nah untuk yang di CR-V ya, monggo lihat video cara pemasangan di CR-V Gen 4 ya, yang 2400 cc ya, seperti itu. Jadi saya dari PCV dari PCV dicabang. Nah terus yang masuk ke reaktornya itu saya kasih kran, karena kalau nggak dikasih kran itu nggak nyedot di botol pertama, tapi malah di situ nyembur ya.
nyembur isep gitu. Jadi nyedot tapi halus, tapi kayak nyembur gitu kan. Nah itu bahaya. Makanya saya kasih keran, begitu kasih keran cuma dibuka ya seperempat atau setengah ya, itu baru nyedot kuat seperti itu friend. Nah untuk di Captiva, di Captiva malah aneh. Jadi dia nggak bisa dibuka lebar, justru kecil saja ya. Nah justru kecil saja, karena kalau dibuka waktu itu kalau nggak salah 1 putaran ya, kalau dibuka lebih dari 2 putaran itu mesinnya bunyi. Jadi kalau kebanyakan yang disedot sama Intex, mesinnya malah bunyi. Nah, kemarin solusinya saya kasih pilihan ke Om Yopi, itu dibuat 1 jalur lagi ya. Jadi kita nggak mau ngebor mesin ya, kita cukup ngebor yang sederhana, yaitu tutup olinya ya. Nah tutup olinya kita bor, kita kasih pipa, nah nanti dikasih selang, terus kasih one way valve yang bisa nyedot aja ya, nggak bisa nyembur. Jadi nanti one way valve-nya kita pasang yang bisa nyedot aja, nggak bisa nyembur. Nah baru saringan udara. Nah ini Om Yopi sudah ngasih barangnya, ini udah saya bikin ya, tinggal nunggu one way valve, nanti kita pasang di sini. Jadi sini selang one way valve, selang baru ini, seperti itu. Oke friend. Jadi kenapa kalau yang single PCV itu apa ya, kayak ada macam apa ya, bunyi-bunyi gitu ya, karena mungkin si mesin itu ke vakum sama Intex, jadi ngkret gitu lah. Nah itu yang berbahaya. Jadi kemungkinan nanti mesinnya incuk. Ntar di 2500 cc malah jadi 500 cc. Oke friend. Nah ini yang membuat kalau ada jalur udara yang tambahan, ini akan menjadi lebih dingin, kan sirkulasinya cepat. Nah seperti itu friend. Oke friend, mudeng ora? Mudeng lah, kayak gue orang mudeng. Oke, sekian dulu sharing saya. Jangan lupa di share ke yang lain ya, di like atau di komen juga monggo silakan, biar share ini bisa bermanfaat yang lain. Makanya saya minta tolong untuk di share ke yang lain, terutama yang bikin HCS sendiri dan untuk dijual-jual ya, karena kemarin-kemarin tuh sering ada yang nanya, ternyata mereka jualan. Om, cara pasang di mobil ini gimana ya? Ini. Nah ya ternyata mereka jualan, malu-malu. Tak takoni pelanggannya oke. Lumayan Om. Itu ya kan sharing saya kan jadi bisa menambah pemasukan friend-friend semua ya kan. Nah seperti itu, saya nggak pelit ilmu ya. Monggo silakan di share ke yang lain, biar yang lain juga mendapatkan manfaatnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.